Halo, assalamualaikum. Ini kita lagi persiapan untuk acara Library Talk yang ke-53 di kampus Institusi AMI yang di Pangkalan Asem. Nah, ini tempat talk show-nya. Nah, ini ada Mas Agung dan Mas siapa namanya? Lupa saya. Wow. Halo, assalamualaikum. Ini kita lagi di Perpus Setiami Pusat. Lagi persiapan untuk acara Library Talk yang ke-53. Nah, ini udah ada narasumber kita, Pak Ustadz Ahya Ansori. Nah, di sana ada Mas Agung dan temennya yang namanya saya lupa. Mas Bahrul ya, Mas Bahrul. Nah, ini lagi buat acara nanti jam 1. Nah, itu ada apa? TV ya, masuk TV ntar nih, masuk TV. Nah, ini kita lagi di Perpustakaan Institut Setiami kampus Pangkalan Asem atau kampus pusat ya. Nah, sini juga ada mahasiswanya lagi baca buku. Ya. Ada Mas Bahrul lagi mengatur posisi yang enak biar nanti kita acara ya. Ini peralatannya udah lengkap banget, canggih banget nih. Mas Agung dan Mas Bahrul ya. Oke lah, itu buat pengantar ya. Insya Allah nanti acaranya bakalan seru banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari asal Rasulullah bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinil rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Ya, baiklah peserta Library Talk semua, kita alhamdulillah sudah masuk di episode yang ke-53 yaitu episode spesial Ramadan. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebelumnya sudah ada narasumber kita ya, yaitu Bapak Ustadz Ahya Ansori SIP MSI ya, yang akan membicarakan mengenai menata hati di bulan suci ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman semua ya, peserta Library Talk semua. Nah, bagaimana kita di bulan Ramadan ini tetap bisa terjaga hatinya ya. Terkadang ya tahulah ya, ketika kondisi lapar ya, itu memang emosi itu bisa lebih cepat naiknya ya, karena kalau udah lapar tuh biasanya apa aja pengen makan ya. Seperti mungkin kalau ada meja bisa dimakan, meja dimakan juga ya. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya kita dilatih gitu ya teman-teman semua ya, dilatih bagaimana kita bisa menerima keadaan gitu ya. Nah, kita bisa menerima apa yang kondisi terburuk ya, kondisi terpahit, kondisi terjelek gitu ya, ketika kita ini tidak bisa mengkonsumsi barang yang mungkin dalam sehari-hari itu memang barang itu barang halal gitu ya. Nah, jadi kita akan bisa tahan banting, gitu. Kita bisa semacam tahan bencana, gitu ya. Nah, di sini ada ustadz kita ya, Ustadz Ahya Ansori, yang mana beliau ini adalah narasumber, beliau adalah motivator dan juga beliau adalah dosen juga di Institut Setiami ya. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz sedikit ta'aruf
Baik, terima kasih Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Ini ada yang di Zoom, kemudian saya juga live ini di TikTok. Teman-teman TikTok, halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, syukurillah, saya diundang oleh Pak Asmi ini dalam rangka Legal Talk ya, membahas terkait tentang menata hati. Menata hati. Ya memang ini perkara yang sangat penting ya, karena manusia memang terintegrasi dengan hati ya, perasaan dan seterusnya. Sebelum ke sana, perkenalkan nama saya Ahyan Sori, SIP Messi. Saya hari-hari kesibukan di samping ditugaskan struktural di Institut Setiami sebagai kepala UPT Perpustakaan, kemudian juga mengajar. Dan memang itu dua kegiatan yang memang saya cintai. Sementara perkenalannya itu dulu, dan prolognya mungkin begini: setiap manusia pasti terintegrasi, di dalamnya ada hati. Nah ini bagaimana nanti kita mengolah hati. Yang ini yang kita akan bedah. Seperti itu Pak Asmi. Terima kasih Pak Asmi. Silakan. Nah ini yang manusia terintegrasi dengan hati ya. Jadi apa tuh hadisnya? Ya, hadisnya ada. Kalau di Qur'annya begini, alladzina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di Quran surat Al-A'raf. Kemudian di hadisnya juga ada, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya qalb. Yang artinya kurang lebih begini, itu 1400 tahun yang lalu baginda Rasulullah SAW sampaikan begini: ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika baik, seluruh tubuh baik; jika rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Jadi hadis riwayat Muslim. Begitu 1400 tahun itu begitu. Berarti hati ini punya peranan sangat penting gitu. Sangat menentukan daripada perjalanan hidup manusia, bahkan nasibnya. Kurang lebih seperti itu. Begitu Pak. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa ada segumpal daging. Yes. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Nah ini jadi yang menjadi komandan seperti hati. Betul. Nah ini menarik ya, hati. Lupa ada itu namanya jagalah hati. Hati ini berarti yang mengontrol ya. Hati ini yang istilahnya itu mengemudikan ya, mengemudikan. Nah, dan mengemudikan ini, ini kadang-kadang kan yang namanya mengemudi ya, supir itu kan ada yang ugal-ugalan ya. Supir ada yang ugal-ugalan, ada juga yang tertib gitu ya. Nah, kadang-kadang yang ugal-ugalan ini diri kita gitu ya, diri kita ini, hati kita yang ugal-ugalan ini ya ketika menghadapi kondisi gitu, menghadapi kondisi ini kadang-kadang kan kita ini antara sadar dan tak sadar, bisa jadi kondisi yang kita inginkan itu bisa jadi udah sesuai dengan kita inginkan, tapi kayaknya kita kurang bersyukur gitu, sehingga seolah-olah kita ini tidak menyadari kalau sebenarnya tuh Allah itu sudah mengabulkan, sudah memberikan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah tapi karena kita ini kurang bersyukur, kita ini yang kurang menyadari, sehingga kita ini tidak sadar kalau sebenarnya sudah dikabulkan. Nah bagaimana nih Pak Ustaz dalam menghadapi atau mungkin bisa jadi memang yang kita inginkan itu bisa jadi memang belum dikabulkan ya. Nah, kalau dalam ayat itu kan sesuatu yang baik di sisi kamu itu belum tentu baik di sisi Allah gitu ya. Betul. Nah, sesuatu yang buruk di sisi kamu itu belum tentu buruk di sisi Allah. Nah ini bagaimana ketika kita menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan gitu ya, dan kondisi yang kita inginkan gitu. Baik, benar pasti. Sebelum saya ke sana, mungkin
begini ya. Setiap kehidupan kita berapa banyak sih yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kejadian-kejadian sesuai dengan keinginan kita. Berapa banyak sih kejadian-kejadian malah yang kita inginkan malah tidak terjadi. Kayak begitu. Kita pengen punya uang 1M gitu, pengen punya rumah, pengen punya mobil dan seterusnya. Tapi kenyataannya gitu, kenyataannya belum bisa memiliki itu semua. Dan itu banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan dan tidak wujud gitu, tidak nampak, bahkan tidak hadir dalam kehidupan kita. Artinya begini, persentasinya lebih banyak yang terkabul apa yang tidak terkabul sih gitu. Karena tanda petik begini. Dari perspektif manusianya gitu, ketika memandang bahwasanya keinginan itu sesuai dengan hatinya gitu ya, maka kejadian-kejadian yang dimiliki itu atau yang datang itu berarti terkabul. Nah pertanyaannya berapa banyak persentasinya? Ternyata ketika kita tanya satu persatu, kebanyakan yang tidak terkabul dalam tanda petik tidak tidak sesuai dengan harapan dia gitu. Misalnya pengen punya tadi rumah besar gitu, mobil dan seterusnya, ternyata nggak wujud dalam kehidupan mereka gitu, tidak wujud dalam diri mereka. Lebih banyak keinginan-keinginan mereka yang tidak wujud gitu. Tetapi ada juga sebagian ketika dia pengen berjodoh, dia dapat jodoh gitu, ingin mendapatkan penghasilan yang sekian gitu, terjadi. Jadi ada bagian-bagian yang dikabulkan sesuai dengan hati, ada bagian-bagian yang dikabulkan tidak sesuai dengan hati, kejadian-kejadian itu. Nah ini kan akan berpengaruh ke hati kita ya. Hati kita, kalau yang sesuai dengan hati kita kan enak. Wah, saya pengen punya mobil gitu. Ternyata dikabulkan punya mobil, kan senang. Nah ketika ada orang yang saya pengen menikah tapi nggak jadi, kan sedih ya. Nah frekuensi atau persentasi lebih besar yang tidak terjadinya itu kan banyak gitu. Andai kan tidak dikelola hatinya gitu, ini bisa berantakan kehidupannya, jadi penuh dengan ketidakbersyukuran. Nah gitu. Jadi kalau misalnya hidup di dunia ini banyak yang tidak terkabulkan, berarti kan perasaan kita nanti kalau tidak di-manage, kita akan marah gitu. Waduh kok mau berangkat kok hujan sih gitu. Padahal udah siap-siap mencari nafkah gitu. Kayak gitu-gitu misalnya. Kok saya di jalan naik motor atau naik mobil gitu banyak terus kempes gitu. Padahal saya lagi kejar-kejar buru-buru gitu. Kayak gitu-gitu pasti. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin itu tidak sesuai dengan perasaan kita atau keinginan kita, tapi itu terjadi. Gitu. Tapi itu terjadi. Nah, ini kalau tidak di-manage akan bahaya gitu. Bahaya untuk apa? Nah, tentu untuk diri kita gitu, nantinya akan mempengaruhi nasib kita. Nasib dalam bentuk finansial bisa, keberkahan bisa, maupun kesehatan. Gitu pasti. Menarik ya teman-teman. Jadi saya tuh jadi teringat perkataan salah seorang narasumber juga di sama dalam menerima kejadian gitu ya. Nah, dia mengatakan ini, jadi sebenarnya itu setiap peristiwa itu kalau dibilang netral gitu. Tergantung bagaimana hati dan pikiran ini yang mewarnainya gitu ya. Nah, hati yang mewarnai ini contoh misalkan ya dari kehidupan sehari-hari. Misalkan nih teman-teman nih yang masih suka pacaran nih ya. Nah, yang masih suka pacaran nih, misalkan diputusin gitu ya. Sebenarnya kan diputusin itu sesuatu yang netral gitu ya. Sesuatu yang netral. Kalau memang nggak jodoh, ya udah gitu ya. Kalau memang nggak jodoh berarti memang dia selesai di situ gitu. Nah, ada orang yang melakukan itu terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Ada yang biasa aja gitu ya. Mungkin kalau biasa aja yang itu udah mungkin memang bukan jodoh saya gitu ya. Nah, tapi ada yang berlebihan aku ingin bunuh diri dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini kan yang tadi saya katakan kan. Nah, akhirnya apa? Dia jadi sakit, ya, nggak mau makan, gara-gara diputusin kan. Nah, padahal sebenarnya mungkin ada jodoh yang lebih baik ya, di lebih baik itu semua.
Nah, itu kan kejadian sehari-hari ya. Atau mungkin ini kali ya, kita mencoba berhusnuzon gitu ya saat ya. Ketika ada satu kejadian tadi misalkan berangkat kerja nih, hujan gitu ya. Nah, mungkin itu ada sisi baiknya juga. Sisi baiknya gini, bisa jadi ya, tanggal itu lagi tanggalnya razia gitu ya. Lagi tanggalnya razia. Surat-suratnya nggak lengkap. Surat-suratnya nggak lengkap. Alhamdulillah hujan gitu kan. Sehingga razia ini nggak jadi. Oh gitu. Nah, itu bisa juga tuh kamu husnuzon. Nah, itu ya, itu apa namanya mungkin rahasia-rahasia dibalik kejadian gitu ya. Kalau demikian. Nah, ini saja. Tadi yang saya katakan, tinggal kita bersyukurnya gitu ya. Nah, gimana ya kita ini bisa selalu bersyukur dan bersabar gitu. Karena kan kita ini suka nggak sabaran gitu ya. Apalagi ya kalau apa tuh nasib zaman dulu apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu dirisaukan. Wah, boleh berapa ya? Ibarat air laut. Nah itu apa namanya, intinya itu kadang kita ini kurang bersyukur misalnya. Nah gimana sih cara kita ini bisa tahu kalau itu tuh udah dikabulkan gitu sama Allah kan? Tapi kadang-kadang kita ini suka nggak bersyukur aja gitu. Terus sekali ada kejadian kurang bersabar misalnya. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Betul sekali. Sebelum masuk ke sana ya, ini sebenarnya kehidupan itu tentang kita, bukan tentang di luar sana, bukan gitu. Hujan, panas, tinggal kita menyikapinya seperti apa gitu. Misalnya apa namanya, menikah atau berpisah, punya anak atau tidak punya anak, itu di luar sana, itu di luar diri kita maksudnya. Tergantung dari sikap kita menyikapinya seperti apa. Nah itu yang memang kita harus pahami dulu gitu. Jadi hidup itu bukan tentang di luar sana, tetapi tentang diri kita. Jadi diri kita inilah yang melihat fenomena-fenomena yang terjadi di luar diri kita, gitu. Nah tentunya kan ada yang sesuai dengan keinginan kita dan ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya kita pengen menikah terus dapat jodoh, ya sesuai, senang, bahagia. Ada yang memang pengen menikah tapi kok pengen dapat jodoh susah banget gitu, terus sampai menikah tuh gagal lagi. Ada modelnya begitu. Nah, yang bisa kita kontrol adalah bukan di luar sana, tapi perasaan kita, gitu. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita, hati kita, ya, dan bukan di luar sana. Ini penting sekali, gitu. Maka kalau ada problem atau masalah, itu kita tinggal dua pilihan, mau terserap atau kita mengkontrol daripada permasalahan itu. Nah, misalnya lagi di jalan, kejadian gitu, naik motor misalnya ya, disenggol sama orang gitu, senggol. Faktanya seperti itu, faktanya di lapangan seperti itu. Nanti kan kita mau ngambil kondisi keadaan itu, apakah kita terserap itu dalam artian begini, marah langsung, kaki empat segala macam, maki-maki gitu dan segala macam. Jadi kan artinya kita terserap dengan fenomena itu gitu. Atau kita mengambil jarak gitu. Ini kenapa ya saya diserempet gitu. Ngambil jarak dulu dengan permasalahan itu. Ya, permasalahan itu. Nah, ketika mengambil jarak dengan permasalahan itu, sehingga ada gap, dan kita ketika ada gap ada cara berpikir, mana yang harus saya pilih, apakah saya harus marah-marah atau bertanya gitu, atau mencari tahu kenapa gitu. Nah, ini memang orang perlu latihan untuk tidak langsung terserap pada sebuah kejadian yang memang tidak mengenakan, biasanya begitu. Perlu latihan, karena otot aja itu perlu dilatih. Misalnya angkat barbel, angkat nge-gym dan seterusnya, itu perlu dilatih. Nah ketika dilatih, ototnya akan tumbuh besar dan seterusnya, sehingga dia kuat mengangkat beban-beban itu. Nah orang yang sering berlatih dengan kondisi-kondisi seperti itu, dia akan cepat menyesuaikan dirinya untuk tidak terserap pada fenomena yang tidak mengenakan itu, gitu. Ya, contohnya misalnya tadi itu ya, ada orang kesenggol gitu ya, papasan
papasan lagi jalan, macam-macam tuh kondisinya. Ada yang kesenggol langsung marah, ya, kenapa lo menyenggol gue, marah-marah gitu, atau maki-maki langsung gitu ya. Ada yang kesenggol terus cuma lihat-lihatan terus bengong gitu. Ada yang langsung maaf ya mas gitu, ada yang model kayak begitu. Fenomenanya sama gitu, tapi reaksinya macam-macam. Nah, orang-orang yang sudah terlatih untuk tidak marah gitu, yang biasanya sudah terbiasa otot perasaannya tanda petik, dia akan menyikapinya dengan menjaga jarak dulu, kemudian baru dia mengambil respon tersebut gitu. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita perhatikan gitu. Nah, orang kalau ada masalah itu biasanya gitu, ada kejadian ya dihina atau dimaki atau difitnah dan seterusnya. Dua kemungkinan ya. Yang pertama itu biasanya dia balas langsung marah gitu. Ada orang yang kalau diserang dia langsung balik menyerang marah. Woi kamu yang ini, kamu yang itu, kamu yang ini gitu. Ada orang yang model begitu. Ada orang yang memang dia ketika disakiti dia pendem aja gitu. Nah, dua-duanya ini gitu mempunyai efek yang kurang baik. Kalau misalnya seseorang marah gitu ya, sejak ketika dia diomelin terus dia disakiti dia langsung marah, maka yang terjadi apa? Efek yang tidak baiknya adalah pertengkaran. Secara emosinya keluar semua gitu, tidak tersumbat karena dia lepas semua mengeluarkan. Kamu ini keluar semua, ya. Kalau di rumah mungkin misalnya ibu-ibu yang marah gitu ya, ngomelin anaknya gitu. Nah itu emosi mungkin selesai semua gitu karena keluar gitu, apa yang tersumbat di dalam dirinya, aliran emosinya itu keluar semua gitu. Namun apa yang terjadi? Anaknya yang korban gitu, korban apa? Korban makian ibunya gitu. Atau orang yang tersenggol itu jadi makian gitu, marah-marah, dimarahin ya jadi bisa bentrok fisik dan seterusnya, bisa berkelahi dan seterusnya gitu. Nah itu efek dari orang yang langsung mengeluarkan rasa marahnya. Kalau misalnya dipendam, gimana kalau dipendam nih gitu, nggak bisa marah padahal kesel banget gitu, dipendam aja, anaknya misalnya nakal temen nggak bisa ngomelin, nggak bisa ini, temen marah dalam hati, gemuruh di dalam hatinya. Ini yang terjadi apa? Sumbatan energi emosinya itu tersumbat nih di dalam tubuh, sehingga itu yang membuat efek akhirnya seseorang mudah sakit, gitu, stroke. Nah itu karena dipendam gitu, efeknya ke sana gitu, dipendam. Aliran daripada emosinya ini tidak lancar karena ada sumbatan-sumbatan kemarahan yang tidak terlampiaskan. Nah, jadi kan pertanyaannya, terus gimana dong kita kalau kita disakiti, dizolimi, terus ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita? Apakah kita kayaknya serba salah kalau diem, nanti kita yang sakit, badan kita sakit, pusing kepala, emah muncul gitu, GERD dan segala macam, atau kitanya marah balik gitu? Kan nggak boleh juga. Kalau marah balik nanti orang bisa menyerang kita, bisa berkelahi, bisa jadi putus hubungan, putus silaturahmi, kayak gitu banyak. Nah maka ini sebenarnya yang terbaik adalah ketika kita merasa tidak nyaman diri kita dizolimi atau ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kita, entah itu dengan partner hidup, dengan lingkungan keluarga, dengan warga gitu, atau dalam skup yang besar mungkin apalagi ya bernegara gitu, adalah membicarakan, mengkomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Ketika di sini kita diperlakukan zolim oleh orang lain, maka kita sampaikan bahwa saya kurang nyaman. Jadi kenapa, apa maksudnya seperti ini? Jadi harus dibicarakan, tetapi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tidak marah-marah. Sehingga apa? Sehingga energinya bisa keluar, gitu, tetapi kita masih bisa membangun silaturahmi. Jadi saya bisa mendapatkan, saya pernah mendengar literatur yang diceritakan oleh seseorang, manuskrip Jawa, raja-raja Jawa. Kalau mereka marah gitu, ini dalam manuskrip tertulis ya, manuskrip kuno. Mereka kalau marah itu karena menjaga kewibawaannya nggak langsung nunjuk gitu. Gitu. Mereka masuk ke kamar, kemudian ambil diminta untuk seseorang mengambil daun, menulis namanya, misalnya si Raja Jawa ini marah sama namanya, mohon maaf, Iwan misalnya, Iwan ya.
Nah itu ditulis nama Iwan, kemudian si Iwan ini dimaki-maki, ditaruh di atas bantal, terus daunnya itu ditaruh di atas bantal dan dimaki-maki. Dimana itu diomelin kemarin, Iwan kamu nih ini kayak gitu. Sehingga emosinya bisa rilis karena marah gitu. Tapi si Iwan ini nggak ngedenger, nggak sakit hati gitu. Ini pun di apa namanya di kehidupan modern ada tokoh daripada anak-anak nih ya, Kak Seto. Kak Seto juga gitu. Kak Seto kalau lagi marah gitu mungkin ke anaknya dan seterusnya, dia masuk kamar mandi terus nyanyi sembari mandi. Nyanyinya lagu Batak. Wah, saya nggak ngerti, mungkin butet, ale butet, misalnya sembari mengeluarkan emosinya supaya rilis, gitu, supaya rilis. Tetapi nanti anaknya nggak menjadi korban marahnya dia dengan brutal gitu, dengan mulutnya gitu, dengan kata-kata yang bisa menyakitkan gitu. Tapi anaknya paham kalau ayahnya lagi seperti itu berarti dia sedang marah dengan anaknya. Dan nanti keluar biasanya anaknya minta maaf dan seterusnya. Nah ini teknik sih, teknik bagaimana merilis perasaan kita yang memang rasa marah dan seterusnya bisa muncul gitu. Tetapi ini memang harus dilatih. Dilatih dengan apa? Ya itu tadi, kalau datang kita ambil jarak dulu, ambil gap supaya kita bisa menganalisa permasalahan ini, kemudian kita mengambil tindakan. Saya ingat betul ketika, bukan ingat ya, saya ingat dengan literatur yang di dalam Islam misalnya perang Badar gitu kan, itu kan 131 melawan 113 melawan daripada hampir 1000, 3 kali lipatnya gitu ya, peperangan dalam kondisi yang mungkin di bulan Ramadan juga, di bulan puasa nah ketika peperangan selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin dalam cerita itu ya, dalam kisah itu Rasulullah bilang roja'na min jihadil akbar ila jihad roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dia bilang gitu. Kita baru saja kembali perang dari perang yang kecil, yang sangat kecil, dan akan menuju perang yang sangat besar. Perang yang kecil, padahal itu para sahabat jumlahnya cuma 113 gitu, melawan musuhnya yang hampir 1000. Tetapi itu dikatakan baru perang yang kecil, dan kita akan menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa kata Rasulullah? Jihad hawa nafsu katanya. Jihad melawan hawa nafsu. Rasul. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Jihad yang terbesar itu melawan hawa nafsu. Jadi sebenarnya kita ini berperang pada diri kita sendiri untuk melawan hati kita, menundukkan ego kita, menundukkan perasaan kita, memilih pilihan-pilihan terbaik di dalam kehidupan kita atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu, yang tidak mengenakan yang muncul dan datang kepada kita. Begitu pasti. Nah, ini perlu kita kita latih. Kalau nggak latih ya nggak bisa, begitu. Ya sama kayak misalnya orang yang belum bisa memaafkan, kamu belum bisa. Kenapa? Karena nggak mencoba untuk memaafkan. Tapi kalau belajar untuk mencoba memaafkan, dia akan terlatih mudah untuk memaafkan. Misalnya, setiap orang punya kemungkinan untuk salah, gitu. Kayak gitu, ya. Setiap orang itu bukan malaikat, dia ada kesalahan, mungkin dia salah ucap. Misalnya kita diomongin, wajar lah gitu diomongin, kenapa? Mungkin saya juga pernah ngomongin orang gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan ya udahlah gitu. Mereka juga punya kesalahan gitu, saya juga punya kesalahan. Sehingga tidak mempertajam permasalahan-permasalahan itu, membawa yang permasalahan yang sepele itu ke permasalahan yang besar. Gitu pasti. Nah ini yang memang kita harus latih dalam apa? Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ketika menemukan fenomena yang tidak mengenakan, ya. Fenomena yang tidak mengenakan itu banyak sekali tadi saya bilang. Bisa ketidaksesuaian, misalnya anak nih harusnya ngaji jadi nggak ngaji. Misalnya partner hidup harusnya rajin sholat, dia malah malas-malasan sholat, sehingga membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Banyaklah fenomena-fenomena yang tidak mengenakan di dalam kehidupan ini karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketidaksesuaian dengan harapan kita ini kalau kita tidak manage, itu menjadi sumbatan-sumbatan energi di dalam diri kita. Gampang sakit, gampang marah, gampang kecewa gitu. Ada orang yang marah-marah, misal suami istri marah, misalnya si istri marah sama suami atau suami marah sama istri, dengan teriak, itu akibat dari apa? Akibat dari kumpulan-kumpulan kekecewaan yang tidak rilis.
kumpulan peristiwa yang kecil-kecil dari ini, kok dia nggak perhatian ya, kok dia nggak ngerti ya, tapi nggak dikomunikasikan. Kok dia begini ya, kok dia begitu. Akhirnya pada satu momen tertentu, boom gitu, dia meledak lah, marah-marah, lempar piring lah, kayak gitu. Padahal itu harusnya dikomunikasikan bisa tulis dari hal yang terkecil. Begitu Pak Asli. Ada yang saya tangkap tadi ini ya, pertama mengenai remote hidup kita. Saya juga pernah dapat juga gitu ya, semacam mungkin seperti tausiah lah gitu ya. Itu remote hidup kita itu jangan diserahkan kepada orang lain gitu ya. Jadi misalkan ada teman kita nih, misalkan kita membuat nih, misalkan sholat gitu ya. Nah kita ini pengen teman kita misalkan kita bahagia banget kalau teman kita ini sholat gitu kan. Tapi ternyata dia sholatnya malas-malasan, gitu. Malas beneran, gitu. Malas-malasan ya. Nah sehingga kita ini jadi kayak kurang serap atau kurang bahagia. Nah dan berarti ada yang bilang itu sama aja kita tuh mengasih remote hidup kita itu ke teman kita. Kenapa? Karena ya namanya kita ini hanya bisa hidup kita ini hanya bisa menyampaikan, nggak bisa mengatur orang lain gitu saja. Jadi walaupun apa namanya teman kita yang tidak sesuai yang kita inginkan, gitu, itu sholat, rajin beribadah, gitu kan, ternyata nggak sesuai yang kita harapkan. Gitu. Nah, mungkin dari itu ya teman hidup, partner hidup, gitu ya, istri, kan, laki-laki. Nah, kalau yang apa wanita mungkin suami, gitu ya, istri atau suaminya itu misalkan tadi tuh malas sholat, gitu ya, malas beribadah. Nah, mungkin ya ini udah dasar. Ya udah kita yang penting menyampaikan, kita mengkomunikasikan. Nah, nanti kalau misalkan tetap seperti itu, bisa jadi istri kita lagi kayak gitu kayak. Nah, maksudnya saya jadi memang pada saat itu apa namanya Allah sudah memberikan hidayah, gitu ya. Nah itu mungkin apa namanya poin penting tadi ya. Terus sama terserap. Nah ini menarik juga nih ya. Tadi apa namanya tadi contoh kayak kesenggol, gitu. Kalau gini foto kesenggol. Tapi tergantung siapa yang nyenggol juga sih. Kalau yang nyenggolnya terus bahaya juga ya. Bahaya juga. Nah, bisa langsung menyakit. Nah, menarik juga ya apa namanya mengenai kesenggol. Ini salah satu contoh aja tadi ya. Salah satu contoh kasus. Ini ada banyak kasus lain misalnya. Saya pernah baca tuh apa imam siapa gitu ya, atau satu siapa gitu ya. Jadi dia itu kejadian itu hanya karena sendalnya itu putus kan. Dia langsung ingat ternyata setelah saya putus ini gara-gara dia itu lupa mandi khusus sholat Jumat. Nah dia langsung ingat, oh dosa saya ini nih. Jadi langsung ingatan dan jadi dia langsung relate. Jadi bencana yang didapatkan sama dia langsung relate sama dosa yang pernah dilakukan. Nah jadi itu memang susah banget kan tadi orang kayak kita ini kita bisa masuk ini ya. Nah, sebenarnya kan kita ini maaf ya kegeeran gitu ya, apa namanya dosanya banyak tapi mengharap surga gitu kan. Nah terus sudah nggak sadar-sadar lagi kan ya. Nah sekali kena bencana nanya, ya Allah dosa saya apa gitu, belum banyak gitu. Nah padahal ulama-ulama salafus saleh dulu ya itu gara-gara cuma sendalnya putus aja langsung ingat satu dosa gitu ya, langsung nyambung, oh dosa saya ini. Ini kalau kita kadang-kadang udah kesenggol klub jadi masih nggak sadar juga gitu kan. Nah ini apa namanya tadi kalau Pak Dosa kan langsung mengambil jarak gitu ya, langsung memikirkan. Nah ini memang tahap yang sulit juga ya. Kadang kan kita ini tadi tuh ya kegeeran gitu kan, seolah-olah menjadi manusia paling suci sedunia gitu ya. Nah sehingga di bencana ya, kita menjadi orang yang seolah paling malang sedunia gitu. Nah ini menarik saja. Nah ini pertanyaan ini, gimana nih caranya agar kita ini selalu apa ya, mungkin ada tips dari Ustaz
Ya, ya betul. Kalau kita bagaimana caranya supaya kita tidak terserap mudah marah dengan fenomena-fenomena luar sana gitu ya, supaya kita bisa mengambil kendali, kontrol dan seterusnya. Gitu. Memang perlu latihan, tidak ada cara lain. Latihan. Ketemu dengan orang yang tidak sabar, terus kita latihan untuk bersabar. Ketemu lagi dengan orang yang tidak sabar, kita bersabar. Gitu. Dizolimi, gitu. Itu akan lama-lama akan terlatih. Bahkan ketika kita sudah terlatih gitu, kita tidak lagi melihat keluar, tetapi melihatnya ke dalam. Ya betul kata pasti orang-orang soleh itu kan berpikir dosa apa ya saya, dosa apa ya. Ya. Jadi kalau anaknya nakal gitu atau pasangan macam-macam gitu, itu tinggal introspeksi diri aja, apa yang saya rasa, dosa apa yang saya perbuat gitu. Misalnya gitu ada orang yang anaknya di pesantren ini gitu, pesantren bagus ya, dan memang bagus ya, pendidikannya bagus ya. Tapi kok anaknya misalnya tanda petik gitu jadi pembuli atau malah dibully gitu, itu biasanya ada kaitannya dengan perilaku orang tuanya di rumah gitu. Jadi kalau mondokin anak di pesantren bukan berarti dia naruh terus orang tuanya santai-santai scroll gitu ya, nonton video nyantai, yang penting sholat 5 waktu gitu. Tidak ada usaha untuk mendoakan, tidak ada usaha untuk sambung perasaan dengan anaknya melalui doa-doa gitu ya. Dan itu banyak sekali anak-anak yang bermasalah di pondok pesantren karena ada perilaku orang tuanya yang tidak baik juga di rumah. Gitu. Nah artinya apa sih? Ini keterkaitan. Berarti kalau ada masalah di luar sana itu juga ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahan kita. Maka cara yang terbaik adalah ya apa yang beristighfar. Istighfar astagfirullahaladzim. Nah, caranya bagaimana sih kalau ada permasalahan-permasalahan kayak begitu gitu ya? Kalau kita ada masalah yang tidak sesuai, kalau yang sesuai kan enak ya. Kita bersyukur ya secara lisan alhamdulillah gitu, atau sujud syukur gitu ya. Nah, kemudian kalau secara lisan dan kalau perbuatan gimana ya? Vertikal dan horizontal. Vertikal dalam artian gini ya, itu tadi kita sholat ya, berdoa kepada Allah, terima kasih gitu ya. Kalau horizontalnya apa? Ya kita bermanfaat untuk kehidupan. Cara bersyukur kita mendapatkan kenikmatan itu yaitu dengan cara kita melakukan kebaikan. Kalau secara vertikal kita menyembah Allahnya gitu ya, secara horizontalnya kita melakukan kebaikan, kebermanfaatan di kehidupan. Sehingga itu menjadi tabungan kebaikan kita, dan akhirnya keberuntungan itu akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan kita hidup beruntung terus ya, beruntung dalam kehidupan kita. Nah, caranya supaya keberuntungan itu hadir terus adalah kita menabung kebaikan-kebaikan. Tanda petik ya, kita lagi bicara misalnya tentang hukum kekekalan energi misalnya, kayak begitu. Orang yang berbuat kebaikan gitu, maka energinya itu akan masuk dalam bank semestanya gitu. Kalau dia buat terus, maka ketika banyak dan dia membutuhkan sesuatu itu bisa dikonversi dalam bentuk kesehatan, finansial gitu. Ya, tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya gitu. Tapi biasanya keberuntungan akan muncul polanya itu kalau kita fokus pada kebermanfaatan. Jadi cara bersyukur ketika kita mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan perasaan kita adalah dengan terus bersyukur secara lisan, kemudian secara tindakan ada vertikal yaitu dari tetap menyembah Allah gitu ya. Kemudian secara horizontalnya kita berbuat kebaikan terhadap semua makhluk, tidak saja manusia gitu. Alam semesta juga harus kita sama-sama perbaiki gitu. Ada orang yang suka rilis misalnya burung, ikan, itu tujuannya untuk menyeimbangkan alam. Niatnya mulia sekali kan. Semakin besar niatnya dan semakin besar itu pula gitu ganjarannya gitu. Jadi kalau niatnya untuk menyeimbangkan alam, walaupun hanya seekor lele, 2 ekor lele atau ikan apa dilepas dirilis di sungai, di kali, tujuan untuk keseimbangan alam, maka itu tabungan energi semesta yang begitu besar sekali gitu. Itu terhadap lingkungan misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang sesuatu tidak enak, terus sabarnya gimana caranya gitu kan? Cara supaya kita tetap bisa jaga jarak dan seterusnya, istiqomah supaya terlatih otot kita untuk bisa memaafkan, ya sama gitu. Secara lisan kita beristighfar secara lisan, astagfirullahaladzim, ini banyak dosa-dosa nih saya nih gitu.
keserempet tuh orang-orang soleh gitu. Orang soleh tuh keserempet bukan nyari dia dulu yang salah nih gitu, enggak, tapi dia istighfar dulu. Sebenarnya saya diserempet gitu, sebenarnya gitu keserempetnya ada kejadian apa nih, buat salah dosa apa, dia malah introspeksi ke dalam, enggak melihat menjudgment orang yang nyerempet dulu, enggak ya. Saya punya cerita, ini true story dari ibu saya ya, kakek saya gitu, dia lagi jalan terus serempet gitu, terus serempet motor gitu, motornya jatuh, malah kakek saya yang minta maaf gitu, kalau nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya gitu. Dan itu memang ya, cerita ibu saya nggak mungkin lah gitu ya, ibu saya pasti saya yakini dia betul berceritanya gitu. Dan sering begitu, kakek saya tuh misalnya ada kebo orang gitu ya, makanin masuk ke, karena zaman dulu kan banyak ini ya, ada kerbau masuk ke tanamannya dimakan gitu ya, kebunnya gitu. Itu dikasih tahu gitu, itu ada yang makan, kata kakek saya bilang nggak apa-apa gitu, dia lagi lapar gitu. Itu hanya orang-orang yang bisa terlatih kayak gitu. Kalau nggak terlatih udah marah, itu kebunnya siapa sih, kurang ajar amat itu, yang punya nggak tahu diri gitu, jaga kan ini. Mungkin begitu, mungkin selevel kita masih kayak begitu gitu. Tapi ada orang-orang yang sudah terlatih ototnya. Jadi sensoriknya itu ketika ada satu masalah dia kebaikan aja terus itu. Itu ada yang model seperti itu. Nah, berarti apa? Kalau secara lisan sudah gitu, perbuatan juga sama. Kalau ambil jarak kita, kalau ada satu masalah ambil jarak dulu, jangan buru-buru terserap. Ambil jarak sebuah masalah, gitu ya. Kemudian kita lakukan vertikal dan horizontal. Gitu. Vertikal dan horizontal itu istilah aja sih, ya. Yang pertama ketika ambil jarak itu kita beristighfar, ada masalah apa? Introspeksi diri deh gitu. Saya sering menangani, bukan sering ya, pernah menangani beberapa kasus misalnya di pondok pesantren gitu ya. Itu menangani anak-anak itu gitu, kita kaitkan dengan orang tua. Saya bilang anak-anak ketika ada masalah di pondok pesantren ini pasti hakul yakin gitu, hakul yakin. Saya sih ngomongnya nggak begitu ke orang tua. Saya bilang ke orang tua muridnya, saya bilang ya ini bu, pak gitu, kalau anak kita bermasalah karena biasanya ada di antara kita atau keduanya sebagai orang tua melakukan kesalahan. Saya bilangnya begitu, ada lembut ya, artinya melakukan dosa gitu. Entah dosanya yang seperti apa, entah menengah atau besar dan seterusnya, sehingga ini mempengaruhi anak kehidupan di pondok pesantren. Nah, ketika saya sampaikan itu, nggak ada protes, semua pada nunduk gitu. Artinya itu ada kaitan erat gitu antara orang tua dengan anak. Ada kaitan erat. Maka perlu kita ketika ada masalah berarti ini dosa apa saya? Maka orang soleh begitu. Saya ada melakukan dosa apa ya? Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, kayak gitu. Nah kemudian apa? Secara vertikal kita sudah istighfar, secara horizontal kalau ada masalah dengan orang yang kita datangi, yaitu sampaikan, ada mohon maaf, itu komunikasikan dengan baik. Jangan tidak dikomunikasikan, komunikasikan dengan baik. Gitu. Komunikasikan dengan baik. Kalau memang itu kesalahan dari kita maaf gitu. Kalau misalnya dia marah-marah ya itu latihan. Dia didatangkan ke kita itu untuk supaya kita latihan otot kita supaya bisa memaafkan atau menerima apa? Nggak mesti menerima orangnya, menerima kejadiannya aja. Karena menerima kejadian itu adalah bagian daripada rukun iman. Takdir baik dan buruk datangnya dari Allah. Nah, penting bagi kita tuh untuk apa? Menjaga penerimaan itu. Penerima nih, oh iya ya Allah, ternyata masih ada di dunia ini manusia yang seperti ini. Dan kau datangkan ke aku, nggak mungkin manusia ini datang kepada aku terus ada masalah dengan aku, gitu ya, tanpa seizin kau. Pasti ini karena izin kau. Saya mendengar ceramahnya, walaupun saya tidak membahas kontroversialnya ya, tetapi ini ada kalimat bagus yang ketiga, orang-orang soleh itu ketika COVID kemarin, orang-orang soleh itu berbeda doanya dengan kita. Para kekasih-kekasih Allah itu berbeda doanya. Kalau kita kan, kalau COVID, ya Allah, hilangkanlah COVID, enggak? Iya dong. Standarnya ya Allah, angkatlah penyakit ini. Lalu semua begitu kan. Rata-rata itu orang-orang pada umumnya seperti itu. Tapi kata Buya Razi itu orang-orang soleh itu orang-orang yang mencintai Allah gitu. Dia menerima takdir itu. Dia kata ya Allah, aku menerima ketentuanmu gitu.
tolong kuatkan aku menjalankan ketentuan. Begitu. Jadi minta dikuatkan dirinya untuk menjalankan ketentuan, karena menolak daripada ketentuannya itu sama aja gimana ya gitu. Kayak semacam kurang baik lah gitu kalau orang-orang yang sudah cinta dengan Allah gitu. Jadi keadaan apapun seharusnya gitu kita tuh menerima dulu takdir baik dan udah datangnya dari Allah, dan ketika sudah menerima gitu perasaan itu nanti akan tergantikan yang tadinya gemuruh, marah dan seterusnya jadi sebuah kelapangan, walaupun presentasinya nanti berkembang 2% dulu, 3%, 4%, 5%, dan mungkin sampai 10%, sampai 100% baru bisa jauh lebih tenang. Nah ketika sudah tenang, apa yang terjadi? Ya ketika ini kan semua datangnya dari Allah. Ini kan semua datangnya dari Allah. Mau yang gak enak juga datangnya Allah. Kalau saya marah-marah berarti saya nggak terima dengan ketentuan Allah. Bahaya lagi kan gitu. Itu wilayah hakikatnya begitu. Kalau orang-orang yang ada cinta. Jadi dia menerima. Tapi menerima seperti ini bukan berarti bodoh ya. Menerima saja diomelin, ini diem aja, nggak gitu. Kecopetan ya mau apa namanya lapor, nggak gitu. Di wilayah perasaannya dia menerima bahwa saya kecopetan. Ini Allah datangkan introspeksi diri, astagfirullahaladzim, mungkin saya kurang sedekah gitu kan, kurang sedekah, maka saya perlu bersedekah lebih banyak lagi. Tetapi copetnya ketahuan, ya kita laporkan gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi berserah dan menerima itu bukan pasif, tapi di sini berserah dalam hati dan aktif dalam melakukan kegiatan bermasyarakat ya, gitu. Jadi kalau ada kesalahan pencopetnya tinggal ini kan aja, tinggal ditanya, kamu kenapa nih? Ya kalau misalnya istri saya mau melahirkan, ya tinggal kembali ke hati nurani, misalnya, ya sudah ini buat kamu, misalnya seperti itu. Lain kali nggak usah begitu Pak, mendingan kalau ini cari yang halal, kan bisa begitu. Atau memang pas ditanya cuma enggak, saya mau buat mabuk gitu, ya udah laporin aja ke polisi gitu, laporin ke polisi karena dia tercopet gitu. Misalnya kayak begitu, tetapi di wilayah hati dia damai, tenang, karena menerima kejadian itu dirinya dicopet gitu. Nah, kayak gini-gini memang perlu latihan, kesadaran bahwa setiap kejadian di muka bumi ini adalah apa? Adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat aneh kalau kita merasa cinta kepada Allah gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku karena Allah Ta'ala gitu. Tapi ketika Allah kasih ketidaksukaan, ketidakenakan dalam kehidupan, nggak terima gitu kan, aneh gitu. Aneh. Iya, kalau orang cinta kepada Allah itu dia akan menerima ketentuan yang tidak enak pun gitu. Yang penting dilapangkan dadanya gitu. Dilapangkan dadanya. Nah ini penting bagi kita untuk apa? Menjadi parameter indikator kita untuk menelisik ke dalam diri. Maka perlu kita masuk ke dalam diri kita. Apakah diri kita ini jauh lebih banyak bersyukurnya menerima ketentuan Allah, atau sebaliknya kita marah gitu. Nah kalau marah ya itu tadi sumbatan energi, gampang sakit dan seterusnya. Termasuk penyakit-penyakit yang datang itu pada diri kita adalah bagian-bagian dari pengguguran dosa-dosa kita. Kan kalau misalnya sakit nih, alhamdulillah dan sedang digugurkan dosa-dosa, kan kalau orang beriman begitu. Tapi ada orang yang nggak mengerti, dikasih sakit, ibu sakit apa sih kok dikasih gini gitu ya. Tadi ditanya dikasih penyakit gula dan seterusnya, nggak introspeksi, malah menyalahkan keluar gitu. Nah ini akan sulit sembuhnya. Saya sering ngobrol sama seorang terapis tuh begitu. Semakin dia menerima penyakitnya yang diberi, dalam arti menerima lapang dada ya, bukan menerima terus kemudian jadi brutal, nggak boleh makan gula dia malah makan ini, nggak gitu. Dia menerima penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan kepadanya gitu ya, didatangkan kepadanya. Dia semakin menerima, semakin mudah sembuh biasanya begitu. Cara terapinya begitu. Jadi terima. Ini bagian dari cerita hidup. Gitu, seperti itu Pak. Jadi selalu menerima ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan gitu ya. Kok saya jadi pikiran saya jadi ada traveling ke film Dora ya. Dora itu gini. Kan teman-teman semua ya pasti pernah nonton film Dora ya. Karena si Dora itu mau ke gunung gitu kan. Ya kan kemana kita mau ke gunung, lewat mana? Kebun jagung. Terus apa namanya? Nah ini kan rute-rute yang harus dilewati gitu. Jadi saya ibaratnya kalau Allah ini
misalkan nih Allah nih cinta sama kita nih. Kata Allah, kamu kalau memang cinta sama saya, kamu tuh harus jalan ini gitu kan. Nah, kayak tadi kata Dora tuh harus apa tuh kebun jagung, lewatin apa gitu ya. Nah harus lewat sini gitu. Jangan lewat yang lain gitu. Kalau lewat yang lain berarti kamu nggak cinta gitu kan. Nah sama kayak kita punya istri gitu ya. Nah biasanya kalau istri lagi ngidam itu biasanya tuh pengen makanannya itu walaupun sama gitu ya. Tapi kalau yang dagangnya beda tuh tahu gitu. Misalkan pengen ayam gitu ya. Pengen ayam ini gitu kan. Nah kita beli ayam yang tempat lain nih, tahu dia. Wah lu pakai ayam yang ini yang saya pengen gitu kan. Karena Allah itu seperti itu juga gitu. Mungkin apa namanya lebih apa Allah itu lebih cemburu gitu ya namanya daripada apa namanya makhluknya gitu kan. Nah ini menarik berarti bagaimana ini kita menjadikan ridho Allah gitu ya. Jadi kita ridho kepada Allah dan Allah pun juga ridho kepada kita. Wah ini nggak tersangkut kalau doa. Nah itu memang memang mainannya seperti itu. Kehidupan itu tidak ada cara lain kecuali kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Maunya Allah apa ya kita ikut. Ya, maunya Allah apa ya kita ikut dengan kehendak Allah. Ini yang sulit gitu, yang mungkin orang perlu belajar lama sekali gitu. Kadang-kadang dikasih kehendak kayak begini malah nggak terima gitu. Nah ini kayak gitu apa namanya membuat seseorang makin jauh dengan Allah biasanya. Karena ketidakterimaan ketetapan Allah. Tapi orang-orang yang soleh itu mereka menerima ketetapan Allah. Bahkan mereka berdoa, doanya itu bukan lagi masalah finansial, bukan masalah ini ya, mereka berdoa juga tentang itu mungkin kalau kekurangan. Tetapi lebih dominan mereka, ya Allah ya, tetapkan hati ini pada kehendak-Mu. Jadi menerima kehendak. Lagi-lagi ya, menerima kehendak itu bukan berarti dia pasif, bukan gitu. Di sininya yang dia merasa menerima gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia aktif podcast misalnya, aktif diskusi, kerja dan seterusnya. Bukan yang dia berdiri terus nggak melakukan kegiatan di dunia gitu, tidak bermanfaat, nggak gitu. Tapi mereka itu yang orang yang aktif gitu, aktif dalam artian menentukan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Jadi sahabat itu punya level radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Nah kita pun sama. Maksudnya sama gimana? Ya kita pun sama. Dalam artian begini, kalau bisa kita mendapatkan level seperti itu, Allah ridho kepada kita. Gitu. Kalau Allah ridho itu puncak daripada keinginan kita kalau kita cinta kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku. Jadi kalau ngaku Tuhan ridho kita, Allah itu Tuhan kita, harusnya takdir baik dan buruk kita terima dengan lapang dada. Nah pertanyaan besarnya gini, kan nggak semudah itu, gitu kan ya. Itu gimana tuh caranya kalau nggak semudah itu, gitu. Nah kalau misalnya tidak semudah itu, apa yang diminta? Maka ulama bilang, orang soleh katakan begini, minta sama Allah, ya Allah beri saya perasaan untuk tetap mencintaimu, misalnya kayak begitu. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka hubba ma yuhibbuk hubba a'malin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah gitu, kami bermohon kepadamu, inna nas'aluka hubba, kecintaan kepadamu gitu. Hubba ma yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu, supaya kita satu circle, menguatkan. Kalau kita sendiri repot, nggak ada suasana. Ma yuhibbuk, Allahumma inna nas'aluka hubba ma yuhibbuk hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang sekiranya mendekatkan diri lebih cinta lagi pada Engkau. Jadi cinta pada amalan-amalan, ya amalan itu kan yang ada makhluk ada ghairu makhluk gitu kan. Ada yang ditetapkan misalnya sholat, zakat, puasa, gitu, cinta dengan itu semua, dan ada yang ghairu makhluk yang tidak ditetapkan, misalnya kita membantu orang dan seterusnya ya, berbuat kebaikan, bermanfaat di kehidupan. Itu semua apa? Itu semua adalah dalam rangka kita supaya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aneh kalau orang mengaku cinta kepada Allah,
masih mengeluh dengan ketentuan Allah. Lihat deh orang-orang soleh itu biasanya dikasih sakit, mereka ya udah gitu jalanin aja, gitu ngejalanin aja. Kita ngelihatnya itu tuh sakit, iya mau sakit itu gimana ya? Ente nggak ngerasain itu, ya sakit mau sakit kayak ditusuk-tusuk, misalnya kayak di sayap-sayap gitu. Tapi memang ini ketentuan Allah. Nah itu mereka sampai seperti itu, padahal mereka masih bisa tersenyum dalam sakitnya gitu. Nah orang-orang seperti itu udah terlatih dan memang sudah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka juga dipilih oleh Allah dan mereka berdoa kepada Allah. Jadi ada yang dipilih oleh Allah dan ada yang diusahakan atas dirinya sendiri. Maka kalau kita yang mengusahakan atas diri kita sendiri, kita banyak-banyak berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk ya Allah, tolong dong ya Allah bantu saya untuk bersabar ketika ketetapan tidak sesuai dengan diri. Ya Allah bantu hati saya supaya sesuai dengan kehendak, gitu. Supaya menyesuaikan, bisa match gitu. Mau baik mau buruk gitu pokoknya terima. Nah itu memang perlu latihan. Jadi puncak daripada itu apa? Raditu billahi rabbah. Dalam agama begitu, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Gitu. Nah kalau ridho posisinya di mana sih? Di hati kan? Bagi manusia hati. Berarti hidup apa? Hidup itu tentang life is vibration game. Karena hati memancarkan vibrasi. Hidup itu tentang apa ya? Permainan vibrasi, getaran hati. Jadi kalau semakin dia bersyukur, semakin dia menerima kebaikan-kebaikan. Kalau dia tidak bersyukur, maka tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi hidup itu tentang permainan game vibrasi hati, permainan hati. Kalau di situ dia ada Allah, ada Tuhan yang Maha Esa di dalam dirinya, maka selesai kehidupan itu. Dalam artian dia menjalani dengan damai tenang, sentosa. Dalam artian damai tenang sentosa ini bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah tapi bisa dikuasai, gitu. Tetapi kalau misalnya orang ini tidak selesai dengan hatinya, tidak bisa menata hatinya, ini yang repot. Dia akan ketemu kegelisahan, kegundahan, ketidaknyamanan. Tentunya dalam perjalanan ini tidak akan langsung kita menjadi tenang, damai. Nah itu tadi perlu dilatih otot-ototnya itu, gitu. Seperti itu Pak Rizky. Oke, menarik ya teman-teman semua. Oh iya, ini ada teman-teman kita yang di Zoom ini mungkin mau bertanya, boleh yang di Zoom bisa raise hand atau mungkin bisa di kolom chat. Ada yang mau bertanya, boleh pinjam penanya, raise hand, atau langsung saja boleh. Nah ini ada Bang Irfan. Nah, boleh silakan Bang Irfan. Mic-nya di-on-kan. Ya, terima kasih Ustaz Asmi dan Ustaz Ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Kenceng banget di sini Pak Dir. Oke, masya Allah. Iya, saya menyimak ya bagaimana di kalbu dan segala takdir dari Allah SWT. Pertanyaan saya begini Ustaz Ahya ya. Setiap kali kita mendengar beberapa orang yang setiap menyampaikan nasihat diakhiri dengan yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu pribadi, seperti itu ya, bahasa seperti itu ya. Nah, apakah itu termasuk syirik ya? Tadi kan disampaikan bahwa yang baik, yang benar semua dari Allah. Nah, penyampaian seperti itu bagaimana menurut Ustaz Ahya nih? Kalau ada bahasa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kita, bukannya salah dan benar dari Allah ya? Yang bagaimana menurut pandangan Ustaz Ahya? Terima kasih tadi jazakallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Tes 1, 2, 3. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Iya, ini memang harus disikapi dari sudut pandang mana dulu gitu ya. Karena memang setiap saya katakan ini kalimat ya, itu harus dilihat ini konteksnya syariat atau hakikat gitu. Jadi kalau bicara syariat dia sedang bicara tentang ya seorang hamba yang memang kalau salah datangnya dari hamba gitu. Maksudnya tuh
kesalahan dia gitu, dosa-dosa dia gitu, kehilapan dia, mungkin dia belum banyak belajar dan seterusnya. Kalau yang benar udah pasti datangnya dari Allah gitu. Itu bicara masalah syariatnya gitu. Nah, kalau wilayah hakikatnya gitu, kejadian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terjadi, diizinkan terjadi. Nah, masalah qada dan qadar ini kan tentu nanti penjelasannya akan panjang sekali nih gitu. Ya, ketentuan Allah dan seterusnya ini akan panjang sekali, tapi nantilah pembahasannya akan berbeda. Jadi saya pikir itu tidak termasuk dalam kategori syirik lah ya, itu hanya wilayah-wilayah syariat. Sama kayak misalnya Pak Direktur misalnya, Pak Irfan nih bilang gini, lagi ngobrol sama Pak Irfan ngobrol, ditanya gini, Pak Irfan mau kemana? Saya mau kerja gitu. Buat apa kerja? Ya nyari duit. Biar kenapa? Ya biar bisa makan. Kemudian ada orang bilang, wah itu syirik, yang memberi makan Allah gitu kan gitu. Kira-kira gimana Pak Irfan tuh? Kalau begitu. Nah ini kan dua konteks yang berbeda. Yang satu Pak Irfan, Om Irfan nih ya, direktur kita vokasi ini sedang bicara masalah syariat gitu. Tetapi dijawab dengan hakikat. Dengan hakikat kita yakin betul memang yang memberikan Allah gitu, memberikan Allah dan seterusnya. Tetapi ingat ketika asyhadu alla ilaha illallah pasti digabung dengan Muhammadur Rasulullah gitu. Kita yakin betul yang memberi kenyang itu Allah, yang memberi sehat itu Allah, yang memberikan segala macamnya itu Allah. Tapi kalau kita sakit kita ikut Rasulullah berobat gitu. Kita ikut berobat. Ketika kita butuh makanan, maka kita misalnya bekerja gitu. Karena Rasulullah juga berdagang, berjalan di pasar gitu. Dan itu ada ya. Jadi ini sering menjadi perdebatan-perdebatan di konteks-konteks tertentu gitu, di kalimat-kalimat tertentu, tetapi tidak membingkainya atau membagi bagian. Kalau ini wilayah syariat, ini lagi ngobrolin syariat ya, atau kita lagi ngobrolin hakikat ya. Jadi orang kadang-kadang wilayah syariat ditarik ke hakikat sehingga ini menjadi debatable gitu. Jadi diskusi yang nggak gitu, akhirnya gitu. Padahal kalau kita pahami, oh iya emang itu wilayah syariat, orang lagi bicara wilayah syariat. Nah dia syariat ini yaitu tadi Muhammadur Rasulullah gitu. Tapi kalau misalnya hakikat, semua kejadian-kejadian ini ia bermuara kepada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih Pak Direktur. Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih jawaban Ustaz. Oke, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau usah rebutan, satu-satu aja. Oh, gimana yang lain? Ada yang ingin bertanya? Ini bagus sekali materinya mengenai hati ya. Jadi ya secara sedikit kesimpulannya itu, jadi apa yang kita dapatkan nanti itu tergantung dari bagaimana hati kita gitu. Yes. Nah, ada yang mau bertanya lagi nih Pak Abdul Khalid Agus cek nih, speaker ini nyala, mungkin mau bertanya atau Pak Heksawan boleh Pak? Masya Allah. Ini Pak Agusnya. Narasumbernya nggak pakai peci nih, kata Pak Irfan. Oh, tadi kita diskusi ini mau formal apa non formal nih, katanya semi formal. Ya Pak, ya ini Ustaz mau nanya nih Ustaz. Kadang-kadang saya menemui beberapa kasus nih ya, adik-adik saya itu kesulitan menentukan apakah ini jodoh saya atau bukan. Nah itu mungkin agak sedikit menyimpang sedikit ya. Tetapi bagaimana mereka memahami bahwa ya udah ini jodoh saya. Jadi saya berusaha untuk menerima ini sebagai jodoh saya. Ini ceritanya lagi ta'aruf gitu Pak. Oh, belum menikah. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi baru ta'aruf gitu. Kadang-kadang keyakinan bahwa dia berhenti pencariannya di situ itu bagaimana Pak? Kapan dia memutuskan untuk meyakininya itu? Karena saya pernah mendengar juga ya begitu udah ada yang lamar itu ya sebenarnya udah langsung diyakini ini adalah jodoh saya. Iya.
Wah, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan nih buat yang lainnya. Para jomblo-jomblo. Oh, Baik, terima kasih Pak Iksa di Kepala Kampus C ya, Pak Iksa. Pak Iksa, terima kasih. Kalau bagaimana sih kalau kita supaya yakin dengan jodoh kita? Ya tentu dalam agama kita sering mendengar ya ada istikharah dan seterusnya. Kalau itu sudah dilakukan dan seterusnya, biasanya dengan betul ya. Apalagi biasanya ulama itu menyarankan puasa 3 hari. Gitu. Puasa 3 hari dalam rangka mendapatkan jawaban. Jawaban ini memang di dalam hati yang saya dapati dari guru saya itu, dari ustaz-ustaz saya adalah apa? Ketetapan hati. Ketetapan hati untuk apa? Untuk memilih ya atau tidak gitu. Dia diberi kekuatan untuk memilih ya gitu. Ada kecenderungan untuk ya gitu. Nah itu ikuti saja atau kecenderungan untuk tidak gitu atau keraguan-raguan. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau sudah melakukan ikhtiar vertikal ya dalam bentuk sholat dan puasa misalnya ya, tinggal ikuti saja. Biasanya intuisinya lebih kuat gitu. Dia kejadian fenomenanya biasanya yang sering saya tanyakan, kalau misalnya jodohnya itu biasanya dimudahkan. Biasanya tahu-tahu nggak punya uang untuk khidbah atau ada duit dari mana. Saya ingat betul gitu, mungkin ada kawan kita salah satu OB gitu, ketika dia pengen menikah gitu, dia nggak punya uang buat maharnya, tapi dia bawa seserahan bawa. Pas lagi mau nikah nggak ada mahar. Kata temen itu gimana mau nikah nggak ada mahar? Ya udah berapa aja deh gitu. Akhirnya tuh mahar kayak ketilang, cuma bayar 50.000 atau 100.000 gitu. Udah gue pinjemin dulu nih gitu. Gue kasih aja deh kata dia. Akhirnya kemarin cuma 50.000 atau 100.000. Tapi istrinya yang sekarang itu ridho gitu. Ridho. Artinya jodoh itu ya kayak begitu menurut saya. Jadi akan selalu dimudahkan untuk menikah gitu. Lain hal misalnya setelah pasca pernikahan itu pembahasannya akan beda gitu. Jadi teman-teman yang belum berjodoh gitu ya, Anda lakukan saja misalnya ikhtiar dalam istikharah, kemudian kalau belum punya sama sekali ya sholat aja, kita dipertemukan jodoh yang baik, yang soleh atau solehah gitu ya. Kemudian Anda kalau sudah ketemu Anda istikharah, dan kalau istikharah ini lagi dimantapkan puasa boleh gitu ya. Kita minta supaya apa? Supaya betul-betul karena perjalanannya ini akan panjang gitu sebuah pernikahan. Nah biasanya itu ketika istikharah dilakukan dan puasa dilakukan, biasanya itu kekuatan batinnya itu, sinyalnya itu, konektivitasnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih kuat, sehingga itu intuisinya juga bisa ketangkep maju apa mundur gitu. Biasanya kalau maju pun gitu ternyata bukan jodohnya gitu, ada aja halangannya. Biasanya begitu, dialog lah gitu. Akhirnya mendapatkan yang baru lah kayak gitu. Nah, tinggal mengikuti ketentuan Allah dalam bahasanya. Kalau berdoa itu jangan ngotot itu. Iya, jangan maksa. Kalau saya sih ya mendapat layarnya begitu. Ya Allah, ini sekehendakmu yang terbaik gitu. Jadi kalau kita sudah minta ya Allah ini kayaknya baik, bagus, dan terakhir sekehendakmu yang terbaik ya Allah. Jadi mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, ini merupakan kehendak Allah. Jadi kita belajar menerima kehendak Allah. Begitu, seperti itu. Ya, sementara itu. Walaupun nanti secara teknis, bukan teknis, secara syariat, bahasanya apa ya? Secara psikologis itu memang perlu dibenahi juga. Misalnya kenapa nggak nikah gitu? Apakah ada luka batin dan seterusnya? Secara psikologis ya, misalnya. Ada orang kan yang menutup jodohnya itu ya karena misalnya dia nggak percaya sama cowok gitu. Misalnya si cewek ini misalnya kayak case-nya dia pengen menikah, tapi kok gagal mulu gitu. Karena di dalam bawah sadarnya ada luka batin misalnya. Mohon maaf nih, ayahnya berpisah gitu, sehingga dia mengatakan ayahnya aja yang cinta sama saya, dia bisa mengkhianati ibunya dan melukai saya gitu. Apalagi orang ini yang belum dikenal gitu. Akhirnya sakit hati itulah yang akhirnya membuat tertutup jodoh, bahasanya begitu. Jodoh, dia khawatir, takut. Kemarin juga ada orang yang konseling gitu, mahasiswa kita gitu ya. Dia cerita khawatir Pak, kenapa gitu? Ya karena ibu bapak saya berpisah gitu.
Terus kemudian saya kemarin dia cerita juga saya pacaran terus saya diduain gitu. Jadi kayaknya polanya takut berulang Pak. Jadi saya takut menikah padahal saya pengen punya rencana berkeluarga dan seterusnya. Nah ini gitu dari sisi keilmuan psikologisnya gitu. Tetapi secara hakikat tetap vertikalnya kita mengarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Ya Pak Ayah, karena saya ada beberapa pengalaman teman saya dulu ya, yang di kantor yang dulu, sehingga efeknya itu tadi ya. Jadi merasa bahwa ya itu memang belum jodoh dia, dan itu sudah menganggap bahwa itu ketentuan Allah, sehingga dia masih nyari lagi gitu. Terus begitu akhirnya di usia yang udah cukup mohon maaf ya terlambat gitu, akhirnya dia memutuskan untuk tak menikah dan mengatakan bahwa ya udah ini udah keputusan Allah gitu. Nah maksud saya melihat dari perjalanannya dari dulu waktu dia masih mudanya sampai dengan sekarang dia sudah memutuskan untuk tidak menikah, itu kan sebenarnya selalu menisbatkan Allah di situ gitu. Pada saat dulu dia enggak lanjut aja ya. Tapi iya iya. Baik, mungkin kita bisa mendengar itu semua pertanyaan-pertanyaannya. Memang saya sebenarnya tidak kapasitas dalam menjawab sebuah fenomena ya tentang kodo dan kodar ini, karena kodo kodar ini perlu ulama khusus yang membahas. Kalau semua ini sudah takdir Allah, semua takdir Allah gitu. Misalnya saya bodoh sudah takdir Allah gitu. Kayaknya gimana ya gitu. Allah kan kata Gus Bahar gitu. Misalnya ada orang bermaksiat terus ketika bermaksiat sudah takdir Allah. Kok Allah dilibat-libatkan gitu. Agak sopan juga gitu ya. Nah, ini yang memang perlu pembahasan ya, khusus kepada ulama-ulama yang lebih paham terkait tentang kodo dan kodar. Takdir baik, kodo dan kodar ya, takdir baik dan buruk ini datang dari Allah. Tapi memang seperti ini, kalau ada seseorang sebenarnya harus dicari tahu dulu gitu kenapa dia tidak menikah gitu. Dia sudah cari tahu sejauh mana gitu, apakah di dalam dirinya ada luka batin gitu. Yang saya bilang itu sehingga dia terlalu pikir-pikir, khawatir, akhirnya dia tidak menikah dan seterusnya. Sebenarnya menikah tidak menikah pun gitu, walaupun menikah itu adalah sunnah daripada sunnahnya para anbiya gitu ya, tetapi juga ada ulama-ulama yang memang tidak menikah juga gitu ya. Syekh Nawawi itu tidak menikah juga gitu. Beberapa orang juga ulama tokoh-tokoh daripada agama itu tidak menikah. Tetapi memang menikah itu bukan satu atau dua hal yang memang itu sunnah daripada sunnah para anbiya. Tapi enak menikah sih gitu ya. Enak menikah. Nah kalau menikah kan jadi enak gitu. Artinya ada pendamping hidup. Kalau tidak menikah, kalau saya tidak menikah karena memang ketentuan Allah, bisa jadi saya karena kita kan nggak tahu itu ketentuan Allah. Tapi kita hanya bisa merefleksikan fenomena itu dari berbagai panjang pandang sudut gitu. Sudut pandang misalnya dari psikologi seperti apa gitu, apakah dia bermasalah secara psikologi, misalnya punya luka batin gitu, atau dia terlalu pikir-pikir gitu, terlalu milih-milih gitu, atau ada kecenderungan tidak suka beda jenis sehingga ada kondisi ke arah sana dan seterusnya. Tapi psikologis juga gitu, psikologi. Atau arahnya kemana gitu. Nah itu kan harus ditelisik banyak faktor yang sehingga kita juga harus, memang itu rangkaian itu semua adalah dalam koridor ketentuan Allah. Begitu semua. Kalau misalnya memilih untuk menikah itu ketentuan Allah, memilih untuk tidak menikah itu juga ketentuan, maksudnya dalam koridor ketentuan Allah. Mau seperti apa pilihannya, tapi dibebaskan manusia untuk memilih untuk menikah dan tidak menikah.
Kalau dia menikah akan mempunyai konsekuensi seperti ini, kalau dia tidak menikah dia akan menentukan konsekuensi seperti itu. Sehingga tetap dua-duanya itu adalah dalam koridor ketentuan Allah. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Gimana Pak Nisa? Tadi menarik Sar. Tadi membahas mengenai ulama-ulama. Memang ada ya ulama-ulama itu dia tidak menikah. Cuman ini yang jadi perbedaannya ya. Mereka itu nggak menikah tapi kitab-kitabnya banyak Sar ya. Yes. Nah jadi pertanyaan itu kalau kita nggak nikah kita banyak drama kitab kita bikin. Nah itu kita malah bikin anak malah. Nah, kita ini khawatir kan udah nikah dan tidak tapi maksiat terus. Nah, ini malah jadi malah jadi PR besar gitu ya. Nah, karena kan para ulama itu contoh kalau saya Imam Nawawi ya, umurnya itu kan hanya sampai 40 tahun dan tapi kan kitabnya itu Imam Nawawi yang mana ya? Kalau salah yang ini ya, yang kitab yang soleh itu ya. Nah itu kan kitabnya itu kan diterima semua kalangan ya. Nah mungkin ya karena saking sibuknya memikirkan umat gitu ya dengan membuat berbagai macam kitab yang luar biasa gitu. Akhirnya beliau tidak menikah gitu ya. Hanya yang jadi pertanyaan itu kalau misalnya kita gitu ya. Ini emang kita tuh bikin kitab apa sih gitu ya? Iya. Jadi memang ulama itu tidak menikah karena gantung pada ilmu, gitu, gantung pada ilmu kitab dan akhirnya syahwatnya itu tenggelam dalam kenikmatan mengolah keilmuan kitab-kitab dan seterusnya gitu. Nah kalau misalnya Anda yang syahwatnya tinggi ya lebih baik menikah gitu karena ada jalur yang dibolehkan oleh agama gitu. Jadi agama tuh seperti itu. Walaupun memang ada hadis gitu, paman rohiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku bukan dari golongan. Ingat ya ulama bukannya benci gitu, dia mengatakan dia cinta sama Rasul gitu, dia nggak benci dengan menikahnya gitu, bukan gitu. Tapi memang pilihan dia untuk tidak menikah, tapi bukan benci gitu, bukan benci, hanya pilihan itu. Kalau ulama membenci Rasulullah gitu dengan sunnah Rasul kayaknya nggak mungkin, gitu, kayaknya nggak mungkin. Nah itu yang memang bisa kami sampaikan kurang lebih. Gitu. Ini masih standby Pak Asli di masih. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada yang menarik ini, atau ada yang ini ingin bertanya? Oh ini direkam, jadi hanya rekaman saja. Berarti sudah selesai zoomnya, tinggal pasif kembali ke operator pasif. Oke. Tapi zoomnya muncul ini apa? Lagi teman-teman di Zoom. Atau ada yang ingin bertanya gimana kalau pengen nikah lagi gimana? Ada yang udah nikah berkali-kali, ada yang belum dapat gitu. Iya. Nah ini intinya kalau itu billahi robba. Itu raditu billahi robba itu kalau dibacanya dengan hati itu betul-betul penuh penghayatan. Raditu billahi robba, aku ridho Allah menjadi Tuhan, mobil Islam dina dan Islam agama itu, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad adalah nabi. Jadi kalau betul-betul pakai penghayatan, jadi apapun konteksnya di dunia ini itu yang terjadi, ya diterima gitu. Dengan disandarkan kepada baginda Rasul dan Quran dan baginda Rasul SAW, melalui Quran dan hadis. Jadi perjalanan hidupnya akan ke arah sana. Gitu. Abdul Khalik, Pak Abdul Faru. Ada yang bertanya lagi teman-teman di Zoom? Atau kalau lalu bertanya secara langsung bisa lewat chat. Nah, Ustaz atau Hasan ini? Open mic. Oh, tidak ada. Open mic aja. Open mic untuk bertanya. Oke, kalau memang tidak ada nih, ini bukan nggak ada nih ya, saya bertanya lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.